Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Hadisan Channel. Ya teman-teman, hari ini kita membahas soal lanjutan daripada soal yang kemarin. Jadi soal nomor 16 sampai 30, di mana soalnya adalah sebagai berikut ya. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan klik tombol subscribe di bawah. Oke, soal nomor 16 tentang limit. Konsep limit itu sebenarnya mudah. Konsep yang pertama, jika ada limit X mendekati A secara umum, tinggal dimasukkan aja ke pembilang maupun penyebut ya. Kalau misalkan didapatkan nilai limit, saya tuliskan ya, nilai limit X mendekati A. Kalau misalkan nanti didapatkan hasilnya A per 0, maka nilai limitnya adalah tak hingga ya. Terus yang kedua, kalau nilai limitnya itu 0 per A, maka ini adalah 0. Bagaimana jika nilai limitnya tak hingga per tak hingga, atau 0 per 0, atau 0 per tak hingga, atau tak hingga per 0? Maka lanjutkan dengan konsep yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah faktorkan. Yang kedua adalah perkalian sekawan. Yang ketiga adalah kita gunakan turunan. Turunannya. Jadi kita tes dulu untuk soal limit nomor 16. Kita masukkan ya. Untuk X sama dengan 5 kita masukkan. Berarti 5 kuadrat dikurangi 8 kali 5 ditambah 15 per 5 kuadrat dikurangi 5 dikurangi 20. Untuk yang atas yang bawah itu 0, yang atas 25 dikurangi 40 ditambah 15, 0 per 0 ya. Karena 0 per 0, kita bisa menggunakan konsep yang pertama pemfaktoran atau menggunakan turunan. Kenapa bukan konsep yang kedua? Karena di sini bukan bentuk akar. Jadi konsep yang kedua, perkalian sekawan, itu hanya berlaku untuk bentuk akar ya. Jadi kita bisa menggunakan konsep 1 atau konsep 3, terserah mau pakai yang mana. Kalau saya biasanya menggunakan konsep yang ketiga ya. Turunannya X kuadrat min 8 adalah 2X min 8. Turunannya yang bawah 2X min 2. Masukkan 5 ke sana ya. Ini tadi kita gunakan konsep turunan. Masukkan X5, berarti 2 kali 5 dikurangi 8 dibagi 2 kali 5 dikurangi 2. Yang atas 10 dikurangi 8, yang bawah 10 dikurangi 2. Hasilnya adalah 2 per 8 atau 2. Oh, ini bukan 2, ini 1 ini. Maaf ya. Ini 1. Turunannya X itu 1 ya. Ini 1, ini 9. Jadi hasilnya adalah 2 per 9 yang B. Kita coba menggunakan pemfaktoran. Jadi kalau kita menggunakan pemfaktoran ya, limit X mendekati 5, yang atas difaktorkan X sama X ya, yang bawah X sama X. Konsepnya bagaimana? 20 itu berarti perkalian 4 sama 5, karena negatif X berarti min 5, ini plus 4. Pasti salah satu mengandung angka di sini. Oh, karena 15, 5 kali 3 berarti di sini X min 5, di sini X plus 3 ya. X min 5, X plus 3, bukan plus, min 3, X min 3 ya. Terus ini pasti kita coret dengan coret. Langsung kita masukkan 5, berarti 5 min 3 dibagi 5 plus 4, hasilnya adalah 2 per 9. Jadi mau kita gunakan cara turunan atau cara pemfaktoran, hasilnya sama untuk nomor 16. Oke, kita lanjut ke nomor 17.
Turunan pertama dari fungsi fx sama dengan x plus 3 dibagi 2x plus 1, di mana x tidak sama dengan min setengah. Nah, turunan bisa kita misalkan pakai f, ya, fx-nya itu dalam bentuk u per v, di mana u-nya sebagai x plus 3, v-nya sebagai 2x plus 1. Ya, kita tuliskan u sama dengan x plus 3, x plus 3, v-nya sama dengan 2x plus 1. Ya, kita cari dv sama du. Du-nya berarti turunannya x plus 3 berarti 1 atau dx. dv-nya turunannya 2x plus 1 sama dengan 2 dx. Ya, ini digunakan untuk apa? Untuk mencari turunannya u per v. Jadi untuk u per v, jadi fungsi x misalkan u per v, turunannya adalah turunan dari f aksen x-nya, ya, itu berarti u aksen v ditambah uv aksen dibagi v kuadrat, ya. Ini saya tulisi di sini u aksen aja biar enak, ya. Nah, ini u aksennya berarti 1, ini tak tulisi v aksennya sama dengan 2, ya. Untuk kita masukkan biar mudah saja, ya. U aksennya 1 berarti 1 dikali v 2x plus 1 ditambah berapa ini? Ditambah u-nya adalah x plus 3 dikali 2 dibagi v kuadrat berarti 2x plus 1 kuadrat, ya. Tinggal menyelesaikan yang atas. Kalau dari sini penyebutnya sudah sama semua, berarti tinggal yang berpengaruh adalah pambilan, ya. 2x plus 1 dikali 1 berarti tetap 2x plus 1, ya. X plus 3 dikali 2 berarti 2x plus 6. Oh, ini bukan plus, ini keliru, ya. Minus ini harusnya. U aksen v min uv aksen, ya. Ini kurang fokus saja, ya. Jadi ini terus dibagi 2x plus 1 kuadrat. 2x dikurangi 2x habis, 1 dikurangi 6 adalah minus 5 per 2x plus 1 kuadrat. Jadi jawabannya yang A, ya. Untuk yang nomor 17 itu yang A. Sebenarnya mudah, cuma kita harus fokus, ya. Oke, kita lanjut ke nomor 18. Nomor 18 ini fungsi komposisi, di mana f bundaran g-nya ada, fx-nya ada, yang ditanyakan gx. Kita tahu untuk fungsi komposisi f bundaran gx itu tidak lain adalah f gx, ya. Ini kita ketahui 3x plus 8 sama dengan fgx, berarti fx-nya kan 3x plus 2. Ketika di sini x, di sini juga x, berarti ketika tak ganti dengan gx, maka di sini akan menjadi gx atau 3gx plus 2, ya. Pindah ruas sehingga di sini min 3x plus 8 min 2 sama dengan 3gx, ya. Gx-nya sama dengan, atau ini tak tulis di sini dulu aja, min 3x plus 6 per 3 sama dengan gx, atau gx sama dengan min 3 dibagi 3 adalah min x, 6 dibagi 3 adalah plus 2 sama dengan 2 min x. Jadi gx-nya adalah 2 min x. Jawabannya yang B, ya, yang B. Oke, gampang kan? Semuanya gampang. Insya Allah tidak ada yang sulit, ya. Oke,
lanjut ke soal 19. Nah, ini soalnya mulai agak mikir. Di mana di sini ada soal trigonometri. 2 tangan kuadrat X ditambah 3 tangan X dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita misalkan tangan X untuk misalkan pakai huruf apa ini ya? A saja wes. A sama dengan tangan X ya. Sehingga persamaan 2 tangan kuadrat X ditambah 3 tangan X dikurangi 2 sama dengan 0 dapat kita substitusikan ke sini menjadi 2A kuadrat plus 3A min 2 sama dengan 0. Kita faktorkan 2A di sini A minus 2 berarti min 1 dikali plus 2. Nah, ini kalau kita kembalikan insya Allah sudah benar sesuai dengan yang di atas. 2A min 1 sama dengan 0, 2A sama dengan 1, A sama dengan setengah, tangan X sama dengan setengah ya. Berarti X-nya berapa? Nah, kita lanjut dulu. Kalau yang di sini A plus 2 sama dengan 0, A sama dengan minus 2, tangan X sama dengan minus 2 ya. Kita tahu untuk apa ini? Untuk sudutnya itu ada di antara setengah pi itu berarti 90 derajat, pi itu 180 derajat ya. Sehingga di sini ada di kuadran 2. Nah, kuadran 2 kita tahu nilai tangannya adalah negatif, sehingga yang dipakai yang ini ya. Ini tidak memenuhi. Saya tulis T M ya. Nah, tangan X sama dengan minus 2. Tangan X sama dengan minus 2. Ini yang kita pakai acuan untuk menyelesaikan berapakah nilai sin X ditambah cos X ya. Oke, kita gambarkan dulu. Kita gambarkan dulu untuk yang kuadran 2, katakanlah di sini ya. Nah, di sini tangan X2 artinya apa? Kita tahu tangan itu apa? Tangan itu depan bagi samping. Ya, katakanlah ini X, berarti tangan X itu tidak lain adalah depan dibagi samping. Depannya berarti ini 2, sampingnya 1, sehingga sisi miringnya R-nya bisa kita tuliskan berapa itu? Akar dari 2 kuadrat ya. R didapat dari akar dari 2 kuadrat ya, ditambah 1 kuadrat atau akar 5 R-nya. Nah, R-nya akar 5, sehingga untuk sin X itu depan bagi miring, demi kan? Demi berarti 2 dibagi akar 5. Padahal kita tahu untuk kuadran 2 nilai sinus itu positif. Berarti ini tetap 2 per akar 5. Lalu bagaimana untuk cos X? Cos X-nya ya, cos X-nya itu berarti samping bagi miring, 1 dibagi akar 5. Tetapi kuadran 2 nilai cos adalah negatif, sehingga sin X-nya 2 per akar 5, cos X-nya adalah min 1 per akar 5 ya. Ketika ini ditambahkan sin X ditambah cos X berarti 2 per akar 5 ditambah min 1 per akar 5 atau 1 per akar 5. Setelah itu dikalikan sekawannya, akar 5 dikali akar 5 adalah 1 per 5 akar 5. Jadi jawabannya 1 per 5 akar 5 itu jawabannya yang D ya. Kita lanjutkan untuk soal yang nomor 20.
soal nomor 20 ini soal integral. Soal integral ya sebenarnya mudah, tetapi kalau tidak terbiasa maka akan sulit ya. Kalau misalkan ada integral sin A sin, misalkan apa ini? Misalkan ini integral sin x aja wis. Sin x dx itu maka sama dengan min cos x dx. Cos x plus cos x plus c ya. Kalau ada integral cos x dx itu maka di sini adalah sin x plus c. Bagaimana jika di sini ada a-nya, maka sama konsepnya. Berarti integral sin ax dx tidak lain adalah seper a cos ax plus c. Ya, di sini ada minusnya. Kalau integral cos ax dx itu tidak lain adalah seper a sin ax plus c. Ya, dari sini dapat kita ketahui bahwasanya integral 3 sin 6x min 5 dx tidak lain adalah 3 integral. Nah, sin ini kan sudah sama ya. Nah, jadi ini tidak lain adalah 3 dikali 1/6, 3 dikali sin ya 6x min 5 dx, atau sama dengan 3 dikali 1/6 sin turun integralnya sin min cos 6x min 5 plus c, atau bisa kita tuliskan min setengah ya, ini sama ini dicoret 2, min setengah cos 6x min 5 plus c. Jadi jawabannya min setengah cos 6x plus 5 plus c ya, yang oke. Mungkin agak cepat ya, nanti bisa dipelajari lagi. Jika masih ada yang mau ditanyakan silakan ketikkan di kolom komentar, atau bisa menghubungi saya via Telegram atau via WA ya. Kita lanjutkan ke nomor 21. 21 itu fungsi apa ini? Fungsi komposisi ya. Fx-nya sekian, Gx-nya sekian dengan rumus yang ditanyakan H-2. Jadi tidak lain, soal ini sebenarnya tidak lain adalah ya, untuk soal nomor 21 itu Hx tidak lain adalah F bundaran Gx. Nah, kalau diminta H-2 berarti F bundaran G min 2 ya, atau F G min 2. Nah, dari sini dapat kita ketahui kita harus mencari dulu G min 2. Berarti harga mutlak 1 dikurangi min 2 kuadrat ya. Harga mutlak dari 1 dikurangi 4 sama dengan 3. Sehingga fungsi ini bisa kita tuliskan ini G min 2 itu diganti dengan 3 ya. Sehingga di sini F3. F3-nya berapa? Nah, berarti min 3 dibagi 3 adalah min 1. Jadi jawabannya yang B. Ya, mudah kan? Oke. Kita lanjutkan ke soal nomor 22. Limit. Nah, nomor 22 ini lebih mudah lagi karena limitnya limit X mendekati tak hingga, di mana kita bisa langsung menggunakan trik ya.
kalau ada limit X mendekati tak hingga akar AX kuadrat plus BX plus C dikurangi akar AX kuadrat plus BX plus Q, maka limitnya sama dengan B min P dibagi A 2 akar A. Ya. Dari sini dapat kita ketahui bahwasanya A-nya berapa? Di sini A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 6, C-nya sama dengan min 4 ya. Masukkan aja. P-nya sama dengan min 4. Masukkan aja ke sana, berarti 6 dikurangi min 4 dibagi dengan 2 akar 1. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi jawabannya yang D ya. Lanjut soal ke-23. Ini soalnya juga mudah, di mana kita diminta menghitung luas segitiga. Luas segitiga kita tidak tahu segitiganya bentuk apa, gambar aja ngawur ya. Misalkan di sini A, B, C. Ini A-nya A besar ini ya. Titik A, B, C. Ya. Sisi A itu ada di depan titik A, berarti di sini A. Ini 40. Sisi C berarti di sini 60 dan sudut B 60 derajat. Oh, ternyata ini dari gambar ini kita bisa memanfaatkan luas segitiga yang menggunakan aturan sin ya. Setengah sisi apit berarti AB dikali BC sin alfa atau sin B ya. Setengah dikali 60 dikali 40 dikali sin 60 derajat. Coret-coret 20, berarti ini 1200 dikali setengah akar 3 ya. Coret-coret 600, berarti 600 akar 3. Jadi jawabannya luas segitiganya adalah 600 akar 3. Nanti kalau misalkan terlalu cepat nanti bisa diulang-ulang videonya. Oke ya, kita lanjut soal nomor 24. 24 ini soalnya trigonometri lagi nih, dimana sin A cos B-nya sudah ada dan A dan B terletak pada kuadran yang sama. Dari sini dapat kita ketahui bahwasanya untuk sinus positif dan cos negatif itu berada di kuadran 2. Sehingga dari sini bisa kita tuliskan bahwasanya nih ada di kuadran 2 ya. Kuadran kedua ya. Sehingga kita dapatkan untuk sin A sama dengan 3/5, maka cos A, nah ini kan sebenarnya Pitagoras saja ya, 3, 4, 5, berarti cos A nya itu 4/5. Karena kuadrannya sama, maka nilai cosnya negatif ya. Untuk cos B itu min 3/5, maka sin B itu yang belum ada kan 4 ya, berarti di sini 4/5. Dari soal ini dapat kita ketahui bahwasanya yang diminta sin 2A plus B ini merupakan sudut rangkap ya. Kita tahu untuk sin, saya tuliskan di atas ya. Kalau ada sin alfa ditambah beta menjadi sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta ya. Berarti untuk sin 2A plus B bisa kita tuliskan sin 2A cos B ditambah cos 2A sin B ya. Sin 2A sendiri, sin 2A sendiri itu didapat dari sin 2 alfa, itu tidak lain adalah 2 sin alfa cos alfa. Kalau cos 2 alfa itu adalah cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa
Fa. Ya, sehingga ini bisa kita tuliskan 2 kali sin A cos A. Ya, ini menjadi ini. Nah, saya kasih tanda. Terus dikali cos B ditambah yang ini jadinya cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A dikali sin B. Sudah, tinggal masukkan aja. 2 kali sin A-nya adalah 3/5, cos A-nya adalah min 4/5, cos B-nya adalah min 3/5. Saya kasih kurung ya. Ditambah cos kuadrat A, berarti cos kuadrat A itu min 4/5 kuadrat dikurangi sin kuadrat A itu berarti 3/5 kuadrat dikali sin B-nya adalah 4/5. Tinggal diselesaikan. 2 kali 3, 6. Ya, pembilangnya ya, yang saya acu ya. 2 kali 3, 6. 6 dikali 12, berarti 72 per 125 ya. Terus ini plus 16/25 dikurangi 9/25. 16/25 dikurangi 9/25 berapa ya? 16/25. Atau ditulis dulu aja wis biar tidak bingung. 16/25 dikurangi 9/25 dikali 4/5. Ini nanti kira-kira ada enggak ya jawabannya ya? Kita tes ya. Terus dari sini ini 72/25 per 125, terus ditambah ini 16 dikurangi 9 adalah 7, 7 kali 4 berarti 2, 28 per 25, 125 ya. Ini kalau kita jumlahkan hasilnya 100 per 125, atau kita bagi dengan 25 adalah 4/5. Jadi jawabannya yang B. Oh, ternyata ada jawabannya. Nah, jadi jawabannya yang B. Jadi jawabannya yang B. Oke, kita lanjutkan soal yang nomor 25. Soal nomor 25 ini sangat mudah ya. Ini hanya menggunakan aturan segitiga aja, di mana jumlah sudut dalam segitiga adalah 180. Jadi 3A ditambah A ditambah 5A sama dengan 180. 9A sama dengan 180, berarti A adalah 180 dibagi 9 adalah 20 derajat. Jadi di sini 20 derajat, sehingga Y-nya karena di sini bertolak belakang berarti Y-nya juga 20 derajat. Jawabannya yang A. Ya. Kita lanjut soal yang nomor 26 ya. Soal nomor 26 ini juga mudah. Kita tinggal menggunakan aturan luas ya. Luas persegi panjang, luas segitiga ACE adalah 10. ACE itu berarti ini ya. Saya arsir ya. Nah, 10 ya. Berapakah luas daerah persegi panjang tersebut? Nah, kita tahu segitiga, luas dari segitiga itu setengah alas kali tinggi. Ya, berarti untuk ACE, luas ACE tidak lain didapat dari setengah dikali alasnya CE, tingginya adalah AB ya. Sehingga dari sini dapat kita ketahui bahwasanya 10 sama dengan setengah dikali 5 dikali AB ya. Sehingga mencari AB adalah 10 dikali 2 dibagi 5. 20 bagi 5 adalah 4 ya. AB-nya ketemu 4. Sehingga luas persegi panjang, luas ABCD itu tidak lain adalah AB dikali BC. Nah,
AB-nya 4, BC-nya 4 tambah 5 atau 9. 4 kali 9 sama dengan 36. Jadi jawabannya yang C ya. Gampang kan? Nah, tidak ada yang sulit ya. Jadi kita harus optimis bahwasanya kita pasti bisa. Oke, lanjut ke soal nomor 27. Soal nomor 27 ini sepertinya mudah, tetapi memang mudah. Yang penting kita tahu konsepnya, di mana ini kubus ya. Kita gambar dulu kubus, terus nanti ini kubus, terus dikasih nama A, B, C, D, E, F, G, H. Kita nanti hanya menggunakan teori Pitagoras saja. Kita tidak menggunakan yang lainnya. Jarak titik M ke AG. M itu adalah titik tengah EH. Berarti di sini M. Di sini M. Nah, titik tengah EH. Jadi jarak kalau kita hubungkan ini ya, di mana AM itu sama dengan MG. Kalau kita gambarkan lagi segitiga tersebut seperti ini, di mana ini A, ini G, ini M. Nah, AM itu Pitagoras dari berapa? 8 dengan 4. Kenapa 4? Karena tengah-tengahnya. Pitagoras 8 dengan 4. Tak tulis ya, 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat atau akar 80. MG juga sama, Pitagoras dari 4 dengan 8. 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat atau akar 80. Sedangkan AG itu adalah diagonal ruang, A akar 3 atau 8 akar 3. Ya, sehingga dari gambar ini kita ketahui bahwasanya ini segitiga sama kaki. Berarti tinggal nyari apa? Lah benar. Jaraknya itu adalah mencari tinggi segitiga AGM. Ya, di mana di sini saya kasih tanda ya. Yang digunakan ini yang 80. Nah, ini kan AG-nya 8 akar 3. Maka kita ambil separuhnya 4 akar 3. Ini yang kita pakai. Nah, sudah lengkap. Sehingga untuk mencari T adalah akar dari akar 80 kuadrat atau tak tuliskan aja AM kuadrat dikurangi, misalkan di sini T ya, AT kuadrat atau akar 80 kuadrat dikurangi 4 akar 3 kuadrat. 4 akar 3 kuadrat. Akar 80 kuadrat berarti ini 80. 4 akar 3 kuadrat itu 48. Kalau kita kurangi adalah akar 32. Kita tahu T akar 32 itu 16 kali 2 ya. Akarnya 16 itu 4 akar 2. Jadi jawabannya yang D. Oke, itu saja yang bisa kita sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.